A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma antikna bil huda wa alhimna bit taqwa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kesehatan dan keselamatan. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang siapa yang pertama kali beriman dan juga pembahasan terkait tentang terhentinya wahyu. Hari ini kita akan membahas dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun setelah beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Sebagaimana yang kita ketahui dari wahyu, bahwa Nabi SAW diutus untuk memberi peringatan kepada seluruh alam semesta, lil alamina nadhira. Dan dalam teologi juga dibuktikan bahwa kenabian dan kerasulannya bersifat universal. Namun, orang-orang bijak ketika memiliki program yang sangat luas selalu memulai kerja dari kelompok yang terbatas. Ketika berhasil, baru akan meluaskan upaya dan lingkup aktivitasnya serta membuat kemajuan bertahap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal ini dan mendakwakan agamanya selama 3 tahun penuh tanpa henti. Beliau menyajikan dan memaparkan agama yang dibawanya kepada orang yang dianggap pantas, yakni kalangan terbatas dan siap dari sudut pandang pemikiran dan kapasitas. Meskipun tujuannya mendirikan pemerintahan seluas dunia, mengajak seluruh manusia di bawah satu norma yakni tauhid, namun selama 3 tahun ini beliau tidak melakukan dakwah secara umum. Namun dakwanya dimulai dari kalangan terbatas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukan kontak khusus dengan orang-orang tertentu yang dianggapnya patut dan siap memeluk Islam. Sehingga hasilnya beliau selama 3 tahun hanya berhasil membimbing beberapa orang saja. Selama 3 tahun itu, masyarakat Mekah dan para pemimpin Quraisy khususnya disibukkan dengan kekuasaan atas Ka'bah. Mereka tahu dakwah Nabi, namun menganggapnya tidak penting dan meyakini bahwa dakwanya akan cepat padam. Selama 3 tahun ini, para pemimpin Quraisy tidak mengekang kebebasan Nabi sedikit pun. Nabi pun selama periode ini tidak mengecam berhala dan sesembahan mereka secara terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mempertahankan kontak khusus dengan orang-orang berpandangan cerah yang siap menerima dakwahnya. Selama 3 tahun ini beliau hanya mampu mengislamkan 40 orang. Setelah 3 tahun dakwah, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan dakwah secara terbuka dan peringatan, dan Nabi diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatnya. Sehingga turunlah ayat wa anzir ashiratakal akrabin. Ini ayat yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah kepada kerabatnya, memberikan peringatan kepada kerabatnya. Dan ini adalah awal dari dakwah Nabi secara terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengumpulkan 45 kerabatnya di rumah beliau dan menyeru mereka kepada Islam. Ketika turun perintah untuk menyeru kepada kerabat, Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyediakan makanan dan susu. Kemudian beliau mengundang 45 orang sesepuh Bani Hashim
dan memutuskan untuk membuka rahasia pada pertemuan itu. Sayangnya, pada pertemuan itu Abu Lahab mengeluarkan kata-kata keji dan tak berdasar serta menyebabkan suasana jadi gaduh dan tidak tepat untuk menyampaikan misi kenabian. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangguhkan maksudnya dan menyusun pertemuan berikutnya. Keesokan harinya, sekali lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan jamuan. Selesai makan, beliau kemudian berpaling kepada para sesepuh Bani Hashim dan memulai pembicaraan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan, "Ya Bani Abdul Muttalib, inni wallah ma a'lamu syaban fil Arab ja'a qaumahu bi afdali mimma qad ji'tukum bih. Inni qad ji'tukum bi khairid dunya wal akhirah. Wa qad amarani Allah ta'ala an ad'ukum ilaih. Fa ayyukum yuwaziruni ala hadzal amr ala an yakuna akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum." Dalam riwayat disebutkan ketika Nabi menyampaikan khutbahnya dengan yang dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah dan mengingatkan tentang kematian, semua sesepuh Bani Hashim terdiam sunyi. Dan ketika Nabi menawarkan siapa yang bersedia menjadi penolongnya, akan menjadi wasi, pemimpin, dan khalifah setelah beliau. Namun, tidak ada satupun dari sesepuh Quraisy yang menjawab seruan Nabi, yang siap membela Nabi, yang siap menjadi penolong Nabi. Tidak ada di antara mereka kecuali Ali bin Abi Thalib, pemuda 15 tahun atau remaja 15 tahun yang memecahkan kebisuan dengan mengatakan, "Ya Nabi Allah, saya siap mendukung Anda." Dalam riwayat disebutkan ketika Nabi menawarkan wasi khalifah kepada sesepuh Quraisy, tidak ada yang menjawab kecuali Ali yang berdiri dan siap menjadi penolong Nabi. Nabi pun mendudukkannya dan mengulangi perkataannya, dan tidak ada yang berdiri kecuali Ali bin Abi Thalib yang siap menolongnya. Dan hal ini terulang sampai 3 kali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak ada lagi yang menjawab kecuali Ali bin Abi Thalib, Nabi berpaling kepada kerabatnya seraya berkata, "Tsumma qala, inna hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u." Ketika Nabi mengatakan kalimat ini kepada mereka, mereka pun tertawa. Dan beberapa pembesar berpaling kepada Abu Talib seraya berkata, "Qad amaraka an tasma'a libnik wa tuti'." Muhammad telah menyeruhmu untuk mengikuti putra Anda dan menerima perintah darinya serta mengakuinya sebagai pemimpin Anda. Ini peristiwa yang terjadi ketika Nabi memulai seruannya kepada kerabat yang berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dimulai dari pertemuan ini ketika Nabi telah mengumumkan dakwanya secara terbuka, secara umum, mulailah kafir Quraisy menghalang-halangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mulai melakukan berbagai manuver untuk mencegah dan memadamkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam, pelajaran kita hari ini cukup sekian. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.